bersama pasukan kuning. Kita akan berfoto dengan seragam. Pasukan kuning. Kita berada di depan pemandangan Bait Suci. Ada Dome of the Rock. Iya. Sana. Oke, di sana. Puji Tuhan. Ya, di depan kita Bapak Ibu ini tembok ya. Dan pintu gerbang di depan namanya pintu, ada berapa nama? Pintu gerbang Santo Stefanus. Karena ini tempat di mana Santo Stefanus dirajam batu. Di sini Bapak Ibu. Nama yang kedua pintu gerbang Singa. Lihat ada 4 sinar, sebelah kanan, 2 sebelah kanan, 2 sebelah kiri. Tapi ini hanya simbol Sultan Baybars, Sultan Mamluk dari abad ke-13. Tapi kalau kita baca Injil Yohanes pasal yang kelima, pintu gerbang ini namanya pintu gerbang domba. Pintu gerbang domba, karena zaman dulu, zaman Baybars, di tempat ini ada pasar domba. Orang Yahudi yang datang dari mana-mana, dari luar negeri juga, merayakan Paskah atau hari raya lain di kota Yerusalem, mereka datang ke sini, mereka beli domba, masuk lewat pintu gerbang ini, karena itu namanya pintu gerbang domba. Mereka masuk ke sini, belok kiri ke Bait Bukit Moria sebelah kiri. Sebentar lagi kita masuk, lihat sebelah kiri ada pintu, dan masuk ke zaman dulu. Dan di depan ada kolam Bethesda. Kita sekarang Bapak Ibu menuju ke kolam Bethesda. Kolam Bethesda dan gereja Santa Ana. Kolam Bethesda tempat di mana Tuhan Yesus lakukan mujizat. Kita setiap hari bisa bilang angkatlah tilammu dan berjalan di tempat ini Bapak Ibu. Orang lumpuh ya. Kita ada yang mau ke toilet? Ya, ada orang lu. Ada. Sini kolam Bethesda ya, itu di depan ini. Kita akan menuju ke kolam Bethesda. Lihat kanan ini Bethesda. Nah, ini dia Bethesda. Indonesia. Ya, Bapak Ibu, kita akan menuju ke kolam Bethesda saat ini bersama rombongan, ya, tim yang berpakaian kuning ini, saudara. Dan kita akan melihat di kolam Bethesda apa yang akan terjadi, peristiwa apa yang pernah tercatat di dalam Bible. Yang pasti kolam ini adalah disebut dengan kolam kesembuhan. Semua orang yang sakit berada di sekitar kolam dan menunggu air kolam itu digoyangkan oleh malaikat menurut kepercayaan mereka saat itu. Puji Tuhan, mari kita saksikan. Kita menuju ke kolam Bethesda. Di sini ada sebuah gereja. Ini gereja Santa Ana. Gereja Santa Ana. Bethesda ada di bawah Bapak Ibu, sudah tidak ada air lagi ya, karena kemarin waktu saya haus, saya minum semua. No. Tapi Bapak Ibu, apa artinya Bethesda di bahasa Ibrani? Rumah. Anda sudah tahu? Ya, Rumah. Apa itu Hesda atau Chesed? Kesembuhan. Kasih karunia. Kasih karunia. Rumah kasih karunia Bapak Ibu. Karis. Bethesda rumah kasih karunia. Dan cerita di tempat ini tahu ada air di kolam Bethesda dan sering air di sini bergoncang. dan orang pertama yang masuk dia sembuh.
So banyak orang sakit duduk di situ, ada tangga batu sebelah kiri di bawah. Orang pertama yang masuk dia sembuh. Dan ada di sini orang yang sudah sakit berapa tahun? 38 tahun, orang lumpuh. Dan tidak ada orang yang bantu dia masuk. Dan Yesus pernah ke sini hari Sabat. Itu menarik, kenapa saya bilang hari Sabat Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus bilang kepada dia, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Injil Yohanes pasal yang kelima Bapak Ibu. Dan orang imam-imam dan orang Farisi semua marah sama Yesus. Kenapa? Karena hari Sabat. Bapak Ibu, di agama Yahudi, hari Sabat tidak boleh bekerja. Tidak boleh diangkat sesuatu karena itu kerja. Ya, dan mereka marah. Bapak Ibu, saya mau tanya, apakah mereka benar-benar marah karena dia angkat tila dan jalan, atau mereka ada alasan yang lain? Ada alasan yang lain Bapak Ibu. Tahu di agama Yahudi Bapak Ibu, hari Sabat walaupun hari suci, kalau ada orang sakit harus bantu dia. Kalau mau naik mobil yang itu di agama Yahudi tidak boleh. Kalau ada orang sakit boleh naik mobil langsung ke rumah sakit. Mereka marah karena mereka cemburu. Bapak Ibu, mereka sudah cemburu pada Yesus karena waktu itu Yesus sudah melakukan banyak mukjizat di mana-mana dan mereka takut. Wah, ada seorang dia bikin banyak mukjizat, banyak orang mulai ikut dia. Ya, jemaatnya menjadi besar dan mereka cemburu dan mereka takut. Karena itu mereka marah Bapak Ibu. So ini di tempat ini Bapak Ibu Yesus melakukan mukjizat. Kolam Bethesda, rumah kasih karunia. Di atas Bapak Ibu yang di depan, di mana ada burung merpati ya. Ini gereja dari zaman Bizantium. Gereja dari zaman Bizantium. Di belakang gereja Santa Ana. Siapa Ana Bapak Ibu? Ibunya Bunda Maria. Maria ya. Santa Ana. Ini gereja dibangun oleh orang perang salib abad ke-12. Bapak Ibu, semua masih asli. Semua masih asli dari abad ke-12. Dan ordo di sini ini gereja Katolik, ordo namanya White Fathers, Romo Putih. Romo Putih bukan karena kulitnya putih, karena mereka pakai jubah warna putih. Lihat nanti Romo di dalam Bapak Ibu. Dan mereka dari Prancis, karena itu ada bendera Prancis di atas Bapak Ibu. Apa yang menarik di gereja Santa Ana, akustik di dalam the best Bapak Ibu, luar biasa. Nanti masuk dan nyanyi, dengar suara dan akustik bagus Bapak Ibu. Oke? So kita masuk Bapak Ibu, yang mau turun ke bawah, di bawah Katolik percaya tempat kelahiran Maria, Bunda Maria. Kalau turun ke bawah ada gua tempat kelahiran Bunda Maria. Itu yang orang Katolik percaya. Oke? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Dipercaya oleh orang turun ke bawah. Ya, lihat Bapak Ibu. Orang berbeda, oke? Lihat sebelah kiri di depan di bawah ada tangga batu. Ini tempat di mana zaman dulu orang duduk. Ya. Dan orang pertama yang masuk waktu air doang ya, dia sembuh. Ini apa? Kolam Bethesda ini sudah jadi reruntuhan. Berada di kolam Bethesda. Di belakang saya ini ada kolam Bethesda. Bethesda artinya rumah anugerah, dan disinilah banyak orang yang mengharapkan kesembuhan. Mujizat terjadi bukan karena kolamnya, mujizat terjadi bukan karena airnya, mujizat terjadi hanya karena Tuhan Yesus Kristus. Amin. Masuk di internal kayaknya. Gerbang. Wah, di dalam ada banyak ruangan-ruangan juga.
semua orang ingin sehat, semua orang ingin sembuh, dan mereka datang ke kolam Bethesda meminta kesembuhan, memohonkan kesembuhan saat air dalam kolam ini digoyangkan. Beberapa mereka yang terjun ke dalam air, mereka percaya alami kesembuhan. Tetapi kita anak-anak Tuhan Yesus, kesembuhan hanya datang di dalam Kristus Yesus. Dikatakan sebagai Romo putih karena pakai jubah putih yang ada di depan gereja Santa Ana. Gereja di mana dipercaya ibu dari Maria lahir di tempat ini. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan ya, kita tadi mendengarkan pujian dari rombongan yang ada. How great is our God. Il attend que l'on se mette à bouillonner. Voilà, c'est ça. Peut-être qu'à bouillonner quand tout le monde descend. Jangan pelek ke jalan tengah. Jalan tengah jam pelek. Tadi yang ada pakai apa? Ya Bapak Ibu, kita akan berjalan di Via Dolorosa. אולי שבוע הבא, הקבוצה שבוע הבא אני בא, אולי יפו כלל. תודה חביבי. Ada bulat warna hitam, ada stasi pertama, ada nomor 1. Ini tempat di depan namanya Benteng Antonia.
Benteng Antonia Bapak Ibu, benteng dibangun oleh Raja Herodes Agung. Dan ini tempat Pontius Pilatus. Ini tempat perhentian pertama Yesus jatuh hukuman mati di sini Bapak Ibu. Tahu Bapak Ibu, setelah perjamuan malam terakhir, Yesus pergi ke Taman Getsemani. Dia ditangkap di Taman Getsemani dan dia dibawa ke rumah Kayafas. Besoknya hari Jumat pagi, Yesus dibawa ke sini Bapak Ibu. Ke tempat Pontius Pilatus. Pontius Pilatus gubernur Romawi, dan gubernur Romawi zaman dulu Bapak Ibu, zaman orang Romawi, gubernur Romawi tinggal di mana? Di kota Kaisaria. Karena kota Kaisaria ibu kota Yehuda zaman dulu. Dan gubernur Romawi 3 kali setahun pernah ke sini Bapak Ibu. Kapan? Pasca seperti sekarang Bapak Ibu. Hari raya Pasca, Pentakosta dan Pondok Daun. Dan Bapak Ibu, Yesus dibawa di sini dan tempat ini terbuka karena belum ada gereja, belum ada agama Kristen. Dan di sini ada ribuan orang. Yesus di atas di depan Pontius Pilatus dan orang Yahudi yang dibawa imam-imam dan lain. Mereka bilang salibkan Yesus, salibkan Yesus. Ribuan orang datang ke sini Bapak Ibu. Dari luar negeri juga. Tapi dari mana kita tahu orang Yahudi dari luar negeri pernah ke sini, datang ke kota Yerusalem untuk merayakan Paskah? Ada bukti Bapak Ibu, di orang bernama Simon Kirene. Simon dari Kirene. Kirene ada di mana Bapak Ibu? Libya, di Afrika Bapak Ibu. So, Pontius Pilatus bertanya Yesus, apakah Anda Raja Yahudi? Tuhan Yesus bilang, Anda bilang begitu Bapak Ibu. Di sebelah Yesus ada seorang bernama Barabas Bapak Ibu. Dan karena hari raya Paskah, setiap tahun di hari raya Paskah, gubernur Romawi bebaskan seorang dari penjara. Dan Pontius Pilatus tanya orang Yahudi, siapa Anda mau saya bebaskan? Yesus atau Barabas? Mereka minta Barabas. Tapi siapa Barabas? Orang jahat Bapak. Barabas dia membunuh banyak orang di daerah Yerusalem. Dan akhir cerita Bapak Ibu, Pontius Pilatus dia cuci tangan, artinya saya tidak bisa bebaskan dia. Kenapa Bapak Ibu? Abad pertama waktu itu Kaisar Roma namanya Tiberius. Dan waktu itu Bapak Ibu, abad pertama selalu ada perang Roma ya melawan Persia, itu Iran sekarang. Dan Kaisar Roma Tiberius dia yang minta dari semua gubernur, dia bilang saya tidak mau masalah dengan orang Yahudi. Kenapa? Karena dia sibuk, ada perang di Timur Bapak Ibu. Akhir cerita, Yesus turun dari atas ke tempat ini, di tempat ini, Yesus pakai jubah warna merah tua. Apa artinya jubah warna merah tua? Di agama Yahudi, namanya argaman, merah tua, itu raja. Dia pakai mahkota duri dan di depan ada tulisan Yesus Nazaret Rex Judum. Bahasa Latin artinya Yesus dari Nazaret, orang Yahudi. Dan Yesus memang salib Bapak Ibu, tapi salib besar, bukan kecil yang grup di sini. Salib Yesus Bapak Ibu ada kemungkinan beratnya 50 kilo. Karena itu Yesus jatuh 3 kali di jalan salib. Di stasi atau perhentian ketiga, ke-7 dan ke-9. Oke? So ini Bapak Ibu, tempat Pontius Pilatus atau Benteng Antonia, di sebelah kanan gereja dan di sebelah kiri gereja Katolik. Bapak Ibu, kita masuk dulu ke gereja di sebelah kanan ini, oke? Lihat ada gambar yang Pontius Pilatus cuci tangan. Ada Tuhan Yesus yang pakai jubah warna merah tua dan salib besar. Mari kita jalan. Inilah tempat di mana Yesus diadili pertama kali oleh Pontius Pilatus. Dan inilah gereja. Ya, di belakang saya ini ada gereja. Tulisannya Chapel of the Condemnation. Gereja penghukuman. Di mana Yesus dijatuhi vonis untuk disalib dan Barabas dibebaskan. Penjahat
Yang paling jahat banyak membunuh orang dibebaskan. Sementara Yesus yang tidak berbuat jahat, tapi karena kejahatan kitalah Dia menggantikan supaya saya dan saudara diselamatkan. Amin. Ini suasana di dalam gereja. Satu legion ada berapa tentara Bapak Ibu? 6.200. Satu legion Romawi 6.200 tentara. Dan simbol legion nomor 10 itu babi. Itu simbol babi. Legion nomor 10 tanda simbol yang babi namanya fratesis. Ya. Dari sini Bapak Ibu kita menuju ke gereja yang kedua. Setelah itu kita mulai jalan di dalam sini. Ini adalah gereja. Satu lagi yang ada di dekat gereja penghukuman. Yang pertama itu benteng Antonia, ya turun ke sini turun sini dia sambung lalu dia salib dan dari sini itu mulai jalan. Dari kita jalan sekarang 14 meter, 14 kasih yang ketiga tempat Yesus jatuh untuk pertama kalinya Bapak. Oke, mari. Perhentian yang kedua, ada tulisannya. Selanjutnya kita akan berjalan. Ini jalan Via Dolorosa. Ora Via Dolorosa saat di Yerusalem. Nah, kondisi jalanannya seperti ini, saudara. Oke. Disinilah perhentian yang keempat. Ini yang ketiga dan keempat. Ya, oke Bapak Ibu. Ini yang ketiga perhentiannya. Kasih atau perhentian yang ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya di tempat ini Bapak. Di depan perhentian yang keempat,
Yesus berjumpa dengan ibunya ini. Oke? Tiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Empat, Yesus berjumpa dengan ibunya Bunda Maria Bapak Ibu. Ya, kita menuju. Iya Bapak Ibu, disinilah lokasi perhatian di mana Yesus jatuh ketika disalibkan. Dan di belakang saya ini adalah perhentian yang ketiga, yang di sini perhentian keempatnya. Yesus jatuh dan Yesus bertemu dengan ibunya Maria. Ini masih kondisi di jalan Via Dolorosa, banyak pedagang. Itu dia perhentian yang kelima. Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Afrika. Libya, Afrika. So, di tempat ini Bapak Ibu, Yesus bukan jalan Bapak Ibu. Di tempat ini Bapak Ibu, Yesus hampir jatuh dan Yesus ditolong oleh orang Simon Kirene. Lihat di sini Bapak Ibu. Jalan. Awas. Di tempat ini Yesus hampir jatuh. Lihat ini. Nah, itu telapak tangan Di tempat ini Yesus Yesus ditolong oleh Simon hampir dari jatuh di Kirene. perhentian yang kelima. Foto, ya, silakan Pak. Jam masuk tengah. Oke, kita lanjut lagi jalan. Jalan serta Yesus selamanya. Ini perhatian yang ke-6. Wajah Yesus diusap oleh Veronica. Silakan foto-foto. Ini dia perhentian yang ke-6. Wajah Yesus dirusak oleh Veronica. Hanya di depan Bapak Ibu, perhentian yang ke-7. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Oke, dan jalan yang kanan kiri namanya Cardo. Cardo Bapak Ibu di pusat kota. Dan zaman Romawi setiap kota ada jalan namanya Cardo yang selalu mulai dari utara ke selatan. Utara sebelah kanan pintu gerbang Damaskus, selatan sebelah kiri pintu gerbang Zion. Oke, so ini Cardo, pusat kota Bapak Ibu, pusat bisnis. Masker, pakai masker. Kota Romawi zaman dulu. Dari sini kita naik ke atas ke perhentian yang Perhentian yang ke-7. Ini jalan yang ke-8, saudara. Oke, kita balik Bapak Ibu lewat sini ya. Dari sini Bapak Ibu kita turun belok Kudus. Tapi abad ke-19 tembok di sini dibangun oleh orang Ottoman. So kita harus turun belok kanan dan menuju
ke-9. Semua sudah foto Bapak Ibu? Ya, ini Jalan Via Dolorosa perhentian yang ke-8. Ya, ke-8 itu ada tulisan yang ke-8. Selamat. Masih di Via Dolorosa. انت عارفاها نقدر نروح انا وانت هي راح ايوه تنسى انا وانت انت عارفه طريقها تعالى نروح Perhentian ke-9. Ulang-ulang. Itu beberapa kali? 3 kali ya? Perhentian yang ke-9 ya? Perhentian ke-9. Perlu saudara ketahui bahwa berat salib 50 kilo dan 3 kali Yesus jatuh. Inilah perhentian yang ke-9 di mana Yesus jatuh. Yuk kita lihat. Nah, itu tulisan 9. Ini ada orang membawa salib ini. Grup lain. Itu salib dari sini sampai di tempat itu. Gereja makam suci, tapi versi Katolik. Di depan gereja Holy Sepulchre atau gereja makam kudus. Gereja dibangun oleh Ratu Helena, Bapak. Ratu Helena di dunia Kaisar Konstantinus Agung tahun 332. Tahun 614 Bapak Ibu, orang Persia itu Iran sekarang ya, mereka masuk ke sini dan menghancurkan gereja makam kudus dan mereka ambil salib Yesus dari tempat ini Bapak Ibu. Tahun 614. 14 tahun kemudian, tahun 628, Kaisar Roma Heraklius namanya, dia kembalikan salib Yesus dari Persia ke tempat ini Bapak Ibu. Tahun 1009 ada sultan dari Mesir bernama El-Hakim Bamir Allah. Dia menghancurkan gereja lagi Bapak Ibu. So gereja saat ini Bapak Ibu, gereja sekarang dibangun oleh orang perang salib tahun 1149. Tahun 1149 orang perang salib merayakan anniversary 50 tahun yang mereka sudah ada di sini. Karena masih ingat Bapak Ibu, orang perang salib masuk ke sini tahun 1099. 50 tahun kemudian mereka bangun gereja makam kudus. Ini sekarang Bapak Ibu gereja dari zaman orang perang salib abad ke-12 atau tahun 1149. Kompleks ini Bapak Ibu, ini kompleks yang paling bermasalah di seluruh dunia. Ada di sini 6 denominasi, 6 Bapak Ibu. Tadi kita lihat gereja Koptik, ya sebelah kanan. Daerah ini Bapak, gereja Ethiopia, ini orang Ethiopia di belakang, di sebelah kiri. Nanti kita masuk lewat pintu di depan, kita masuk ke gereja Koptik dan keluar masuk gereja Katolik. Di gereja makam kudus Bapak Ibu ada gereja Ortodoks Yunani,
gereja Armenia, gereja Syrian Yakub, dan gereja Fransiskan, ya, Katolik Roma Fransiskan. Ada 4 di dalam dan 2 di luar. Oke? Ethiopia dan Kopti. Dan gereja ini Bapak Ibu, setiap hari Bapak Ibu, hampir setiap hari ada masalah di sini di antara 6 denominasi di tempat ini. Nanti di depan gereja saya menjelaskan kenapa ada masalah di situ. Oke? So dari sini Bapak Ibu kita menuju, ada antri, saya lihat ada antri, tapi ikut saya.
wafat. Yesus turun dari salib, kayu salib ke tempat ini. Karena di agama Yahudi orang yang meninggal tubuhnya harus di atas batu, cuci pakai minyak narwastu, pakai kafan dan langsung dimakamkan. Oke, lihat gambar di situ Bapak Ibu, di sebelah kiri. Ya, Yesus wafat, Yesus turun dari kayu salib, badannya di atas batu, pakai minyak narwastu, kafan dan langsung dimakamkan. Bapak Ibu, kita akan ini makam Yesus. Tapi versi Katolik, hari ini kita akan di makam Yesus versi Protestan di tempat namanya Garden Fruit. Oke, so Bapak Ibu, yang mau naik ke atas untuk penantian 10, 11, 12, 13 di atas, dan makam Yesus di sini penantian yang ke-14. Oke, mau masuk ke makam Yesus Bapak Ibu? Oke, so ada antri, ada kemungkinan lumayan lama. Ya, percaya orang-orang ini adalah makam Yesus. Ini sekitar tahun. Iya. Tapi kalau kita yang Protestan, percaya kubur Yesus ada di sini, tetapi di Garden Fruit. Beda versi ya. Ini sebenarnya sekali di sana lagi. Indonesia. From Cyprus. Suasananya beda daerah orang Yahudi. Masuk di sini mesti seragam ini. Itu tuh halal. yang dapat lihat itu tuh halal. Kita akan menuju ke Sion. Ini pintu gerbang Sion. Sion Gate. Kita memasuki di pintu gerbang Sion. Nah, itu dia.
Ini $3 Bapak Ibu, 2.15. sebelum kita naik ke atas ke ruang perjamuan malam terakhir itu di atas, dan nanti kita turun ke makam Raja Daud. Sebentar kita akan menuju ke makam Raja Daud, saudara. Ya. Setelah ya, di sini Bapak. Dan Bapak Ibu, tahun 1187 Muslim Salahuddin masuk ke sini dan tempat ini menjadi masjid ini karena ada kiblat. Tapi cerita yang dia paling penting dan menarik pernah di sini. Waktu Roh Kudus turun di atas Rasul Yesus di Pentakosta Bapak Ibu. Apa itu Pentakosta? 50 hari setelah Paskah, Roh Kudus turun di atas Rasul Yesus di tempat ini. Dan mereka bisa menjawab bahasa Oke Pak. Dan hari raya Pentakosta, bahasa Ibrani namanya Shavuot. Shavuot artinya 7 minggu. 7 minggu dari Paskah, setelah Paskah, itu 50 hari. Bapak Ibu, kalau di hari Shavuot atau Pentakosta, Roh Kudus turun di atas Rasul Yesus, artinya apa? Artinya agama Kristen mulai. Okay? Dan gereja lahir di tempat ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu, tempat kelahiran gereja di tempat ini, di ruang perjamuan malam terakhir. Shavuot atau Pentakosta juga hari yang Nabi Musa menerima 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Oke, Shavuot juga Nabi Musa menerima 10 perintah Allah atau 613 perintah yang ada di agama Yahudi. So di bawah Bapak Ibu ada makam Raja Daud, nanti kita turun ke bawah. Tapi Bapak Ibu tahu Yesus dia turunan Daud. Oke, Roh Kudus turun di atas Rasul Yesus di hari Pentakosta, hari Shavuot. Nabi Musa menerima 10 perintah Allah di hari Pentakosta, hari Shavuot. Dan Raja Daud Bapak Ibu, dia lahir dan mati di hari Shavuot. Oke? Mati dan lahir dan mati di hari Shavuot. So hari Pentakosta atau hari Shavuot penting Bapak Ibu, karena agama Kristen baik kita, agama Yahudi mulai, Raja Daud lahir dan meninggal di hari Shavuot Bapak Ibu. So di belakang Bapak Ibu ada di pohon zaitun yang dekorasi, bukan asli. Kenapa ada di sini pohon zaitun? Karena dari tempat ini Yesus pergi ke Taman Getsemani. Oke, Anda masih ingat kenapa Yesus tidak kembali ke Betani? Tahu setiap kali yang Yesus pernah ke Yerusalem dia tinggal di Betani. Tapi setelah perjamuan malam terakhir Yesus tidak kembali ke Betani. Dia pergi ke Taman Getsemani. Karena hari raya Yahudi, Sabat atau hari raya Paskah, Pentakos, Pondok Daun atau lain, orang Yahudi tidak boleh jalan kaki lebih dari 2.000 hari. Dari tempat ini ke Betani ada 4 kilo Bapak Ibu. Oke, 8.000 hasta. Karena itu Yesus pergi jalan kaki dari sini ke Taman Getsemani. Karena itu ada di sini pohon zaitun sini. Di depan Bapak Ibu maju sedikit. Dan ada burung, ini burung namanya burung pelikan. Bisa lihat Bapak Ibu? Burung pelikan. Kenapa burung pelikan Bapak? Kenapa burung pelikan Bapak? Burung pelikan, kalau tidak ada makanan buat anaknya buat baby, burung pelikan ambil daging dari tubuhnya kasih ini simbol bahwa Tuhan Yesus dia menjadi korban buat semua orang manusia. Oke, pelikan ini
burung peri simbol Bapak Ibu. Yesus menjadi korban buat semua orang manusia. So Bapak Ibu, ini tempat yang itu salah satu tempat yang paling menarik dan penting untuk agama Kristen. Roh Kudus turun di atas Rasul Yesus. Tuhan Yesus merayakan perjamuan Paskah di sini. Tuhan Yesus cuci kaki murid-muridnya di tempat ini juga Bapak Ibu. Oke, ya silakan. Sudah keluar dalam ruangan perjamuan terakhir. Ya Bapak Ibu, di sini tempat di mana pencurahan Roh Kudus, perjamuan Yesus bersama para muridnya terakhir juga. Ya. Puji Tuhan, ada banyak orang. Yang tadi adalah loteng Yerusalem, tempat pencurahan Roh Kudus. Para murid berbahasa lidah. Bapak Ibu, sebentar kita akan turun menuju ke makam Raja Daud. Tuhan. Ini dia makam Raja Daud. Tulisannya saudara. Ya. Oke. Pendeta, ambil topi, ambil kipas. Ambil kipas. Ya, untuk masuk ke makam Raja Daud ternyata harus pakai semacam ini, namanya kipas. Nah, ini orang-orang Yahudi yang sedang membaca kitab Taurat. Ini Yahudi tidur. Habis baca Taurat ketiduran. Semua wajib harus kipas. Ini kipas. Inilah makam Raja Daud. Ya Bapak Ibu, kini kita berada di makam Raja Daud. Dan itu penampakan makam Raja Daud, semua pakai kipas. Adi mau bicara. Abuna, cepat Abuna. Imam Kayafas mau bicara. Saya mau 5 menit istirahat. Imam Kayafas mau bicara. Yudas. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita masuk gereja atau rumah Kayafas, lihat, maju ke sini Bapak Ibu. Lihat di bawah. Kita lihat ada gereja Yunani sebelah kiri, di bawah. Sebelah kanan ada berapa gua dan pohon. Dan ada batu seperti menara. Bisa lihat? Bisa. Tempat di situ, Bapak Ibu, tanah di situ namanya Hakal Dama. Hakal Dama di bahasa Aramaik, tanah darah. Tempat di mana Yudas bunuh diri, Bapak Ibu. Di mana? Di situ di bawah ya. Yudas bunuh diri.
Dan Bapak Ibu, lihat di bawah, bisa lihat ada bis di bawah, jalan yang di bawah ada bis besar warna putih. Sebelah kiri ada mata air Siloam. Mata air Siloam Bapak Ibu, dan mata air Siloam ini tempat yang suci dan menarik dan penting karena Raja Saul dia diurapi oleh siapa? Samuel. Nathan, Nabi Nathan Bapak Ibu. Raja Solomon diurapi oleh Nabi Nathan di mata air Siloam yang di bawah. Dan dari bawah, dari tempat di mana ada bis, mulai naik sampai ke atas. Sebelah kiri Bapak Ibu, ini kota Daud. Bapak Ibu, kota dibangun oleh Raja Daud. Masih ada sisa istana Raja Daud di situ Bapak Ibu. Oke, nah Bapak Ibu, tahu setelah dari sini mungkin lebih jelas bisa lihat kota Daud. Ini pohon ini 2 tahun yang lalu masih kecil. Sekarang dia besar tidak bisa lihat ya. Tapi kota Daud di situ Bapak Ibu. Oke. Dan Raja Daud Bapak Ibu tahu dia 7 tahun dan 6 bulan pertama waktu setelah dia menjadi raja, dia tinggal di Hebron. Hebron Bapak Ibu, Hebron ada di selatan. Lalu dia pindah ke sini, di tempat ini namanya Yebus. Dia bangun kota Yerusalem. Di Yerusalem Raja Daud tinggal 33 tahun. Tapi saya mau tanya Bapak Ibu, kenapa Raja Daud bangun kota Yerusalem di situ, di bawah Bapak Ibu? Tahu? Saya tahu. Mau saya kasih tahu? Tahu. Oke. Karena Bapak Ibu tahu Raja Daud dia dari suku apa? Suku Yehuda. Dan daerah ini Bapak Ibu exactly persis tempat ini perbatasan suku Yehuda yang di sebelah kanan atau ke selatan dan suku Benyamin. Oke? Raja Saul dia dari suku Benyamin. So Raja Daud pintar Bapak Ibu. Dia bangun kota Yerusalem di perbatasan karena dia tidak mau orang dari suku-suku lain seperti Benyamin, Asher, Gad, Levi bilang ya, karena Raja Daud dia dari suku Yehuda, dia bangun kota Yerusalem di daerah suku Yehuda. Ya, dia bangun di perbatasan Bapak Ibu. Dia tidak mau suku lain akan marah. Dia mau semua akan senang dengan ibu kota Israel dibangun oleh dia di tempat ini Bapak Ibu. Di tempat netral, bukan suku Yehuda atau suku Benyamin. So karena itu dia bangun kota Yerusalem di sini. Di depan Bapak Ibu ada pemandangan indah dari sini ya. Ada tembok selatan Bapak Ibu. Ini tembok selatan. Yang kelihatan dari sini Masjid Al-Aqsa. Oke, kubah hitam Masjid Al-Aqsa dibangun oleh Walid tahun 719 dan kubah emas, kubah batu dibangun oleh Abd al-Malik tahun 692. Tapi Bapak Ibu, kalau kita berdiri di tempat ini 2000 tahun yang lalu, apa kita akan melihat dari sini? Bait suci Bapak Ibu. Yang besar, bait Tuhan Yesus, yang tingginya 50 meter Bapak Ibu. Oke, Dome of the Rock, kubah emas, kubah batu, sekarang namanya tingginya 25 meter. Sebelah kanan Bapak Ibu, Bukit Zaitun. Bukit Zaitun yang kemarin tadi pagi kita foto grup ya. Sebelah kanan. Lihat ada menara tinggi di situ Bapak Ibu. Ini gereja Ortodoks Rusia namanya Gereja Kenaikan. Yang kuning itu toh? No, bukan. Naik di atas sebelah kanan. Di puncak gunung. Namanya Gereja Kenaikan. Karena di Bukit Zaitun Bapak Ibu ada 3 tempat yang namanya Gereja Kenaikan. Tadi pagi kita lewat tempat Augusta Victoria namanya. Lihat menara sebelah kiri, sedikit ke kiri, warna hitam. Itu gereja Kenaikan atau rumah sakit Kenaikan, rumah sakit Augusta Victoria dibangun oleh Kaisar Jerman Wilhelm II. Dan gereja Ortodoks Rusia, gereja Kenaikan. Dan di sebelah Bapak Ibu tidak kelihatan kapel Kenaikan. Yang kemarin kita masuk kapel Kenaikan tempat Tuhan Yesus diangkat ke surga, atau naik ke surga Bapak Ibu. Dan dari situ turun Bapak Ibu, jalan Minggu Palem yang kemarin kita turun.
Dan gereja yang kubah-kubah warna kuning itu bukan masjid. Gereja Ortodoks Rusia namanya Maria Magdalena. Maria Magdalena, kemarin kita jalan kaki, kita turun di sebelah gereja Maria Magdalena. So, kita sedang ada di Perut, Bukit Sion, Bapak Ibu. Dari sini kita menuju masuk gereja Saint Peter in Gallicantu. Dan di bawah, Bapak Ibu, ada penjara Yesus. Karena sesudah Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Bapak Ibu, tidak kelihatan, tapi Taman Getsemani di kaki gereja Maria Magdalena, Yesus dibawa ke sini, ke rumah Kayafas. Oke? Hari ini, Bapak Ibu, hari Kamis malam, Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dan hari Kamis malam dia tinggal di penjara yang nanti kita ke sana, Bapak Ibu. Besoknya hari Jumat, besok juga hari Jumat. Iya, Yesus dibawa ke tempat Pontius Pilatus. Perhentian pertama di mana Tuhan Yesus jatuh hukum mati, Bapak Ibu. Yang tadi pagi kita lewat sana. Di tempat di mana di sini Yesus dipenjarakan setelah ditangkap di Taman Getsemani. Oke, kita ikuti. Inilah gereja ayam berkokok di mana Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Nah, inilah gedung gerejanya. Dan Gereja di mana Petrus menyangkal dan tepat di tempat dia sampai di gereja. Silakan turun, Bapak Ibu. Ada satu tempat yang paling penting di tempat ini, penjara Yesus. Ya, yang di bawah, oke? So, di depan lantai pertama ada gereja. Grup Mesir masuk gereja, kita langsung ke bawah, oke? Karena yang biasa ada antri. Tapi sebelum kita masuk, mereka dari Prancis, tapi lihat pintu ini siapa, Bapak Ibu? Yesus. Ini siapa? Petrus. Apa Tuhan Yesus bilang kepada Petrus? Sebelum ini 1 dan ada 3, ya. Dan apa Petrus jawabnya? No. Karena Tuhan Yesus bilang kepada dia, Anda akan menyangkal, ya. So ini ayam berkokok ini. So, Bapak Ibu, kita cepat turun ke bawah karena saya mau kita lebih lama di. Masuk penjara. Puji Tuhan tidak ada berubah. kita masuk penjara dulu. Mari kita turun ke penjara. Ya, penjaranya ada di bawah, saudara. Ya, inilah penjara ketika Yesus ditangkap. Zaman dulu kita sedang ada di mana? Di rumah Kayafas. Rumah Kayafas, rumah besar, Bapak Ibu, ada 3 lantai, oke? Dan siapa Kayafas, Bapak Ibu? Imam besar. Zaman dulu, Bapak Ibu, imam besar, dia orang kaya. Ini penjara Yesus, tapi zaman dulu tidak ada tangga batu. Sebagaimana Yesus turun ke sini, Bapak Ibu? Lompat. Dari atas, dari sini, Bapak Ibu, pakai tali. Nanti lihat di luar ada gambar yang Yesus pakai tali. Yesus diturunkan dari atas itu secara lubang. Tapi tempat ini, Bapak Ibu, Dan ada tangga semacam ini. gelap. Yesus tidak bisa melihat 1 santim ke depan karena gelap, Bapak Ibu, oke? So Yesus duduk di sini atau tinggal di sini malam terakhir, hari Kamis malam sampai besok pagi, sampai besoknya hari Jumat pagi, oke? Dari sini Tuhan Yesus dibawa ke rumah ke tempat Pontius Pilatus. Bagian pertama. So silakan baca Mazmur 88 ada di dalam bahasa Itu tinggal baca Indonesia. sudah. Tinggal cari bahasa Indonesia. Ada bahasa Indonesia. Lihat.
Siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu. Sedengkanlah telingamu kepada teriaku. Siapa dia Bapak Ibu? Perempuan dari rumah Kayafas. Dan di sini di bawah ada tulisan bahasa Latin non novi illum. Non novi illum artinya saya tidak kenal dia. Dan Petrus meminta Yesus Bapak Ibu. Tapi perempuan itu bilang, saya tahu dia. Dia orang Galilea. Kenapa dia bilang dia orang Galilea? Karena orang Galilea logatnya atau bahasa mereka beda, sedikit beda dengan orang Yerusalem. So ini Bapak Ibu. Dan ayam berkokok Bapak Ibu di atas. Tapi ada satu yang hal yang menarik Bapak Ibu di sini. Dua cukup. Setelah Yesus sesudah perjamuan Paskah Bapak Ibu, Yesus turun dari sini. Lihat sini Bapak Ibu, ada tangga batu di sini. Lihat gambar Bapak Ibu, ada tangga batu. So Yesus turun lewat sini, dia ditangkap di Taman Getsemani dan dia dibawa ke rumah Kayafas dan dia naik lagi lewat sini Bapak Ibu. Sampai sebelum COVID Bapak Ibu, sebelum COVID-19, orang bisa naik turun lewat sini. Tapi sekarang tutup, jalan tutup karena orang ambil batu dari sini. Majuan ke sini. Tangga batu di sini, tangga batu asli Bapak Ibu. Dan pasti Yesus jalan lewat sini 2 kali. Sesudah perjamuan Paskah, Yesus turun lewat sini ke Taman Getsemani. Dia ditangkap di Taman Getsemani, balik lagi lewat sini. Dan semua batu di sini asli Bapak Ibu. So lihat, di sini sudah tidak ada tangga batu di depan. Lihat, karena di sini kosong. Karena orang ambil batu dari sini. Karena itu, gereja tutup jalan. Orang tidak boleh jalan lagi lewat sini Bapak Ibu. Dan sampai 3 tahun yang lalu, ini tempat yang terbuka. Orang bisa turun ke bawah. Naik, turun ya. Jalan masih asli. Ya, semua masih asal sebelah kiri. Ruang makan besar. Di depan, di bawah ada tempat pentahiran dan lain Bapak Ibu. Imam besar jadi. Imam besar dan dia melayani di mana Bapak Ibu? Dekat Bapak Ibu. Dia jalan kaki 10 menit ya. Dia melayani di baik. Ya, bersama-sama kita telah menyaksikan gereja Petrus menyangkal 3 kali dan turun ke bawah kita menemukan penjara tempat Yesus ditangkap dan diadili oleh Imam Besar Kayafas, dan di dekat situ adalah rumah Imam Besar Kayafas. Ini gerejanya saudara. Ya Bapak Ibu, kita akan masuk ke tembok ratapan melalui pintu gerbang sampah. I think I just came in. Puji Tuhan, kita sudah berada di dalam bait suci. Oke. Ini yang berpakaian dengan topi jas, ini Yahudi Ortodoks. Dan ternyata ada 3 jenis Yahudi modern, Yahudi Ortodoks, dan Yahudi super Ortodoks.
kita akan masuk ke tembok ratapan. Ya Bapak Ibu, kita memasuki tembok ratapan. Ini ada banyak orang-orang Yahudi, Ortodoks, Muslim. Pisahkan antara yang wanita dengan yang pria. Ya, di belakang saya ini adalah tembok ratapan, saudara. Nah, ini tempat di mana mereka berdoa, meratap, menantikan kedatangan Mesias yang pertama. Suasana di dalam tembok ratapan. Lucu. Nice day, nice day. So, tembok ratapan Bapak Ibu. Tembok ratapan semua masih asli dari zaman Yesus Bapak Ibu. Tembok dibangun oleh Raja Herodes Agung. Dan batu yang paling kecil Bapak Ibu, ingat, dengar. Batu yang paling kecil di tembok ratapan 1,2 ton. Paling kecil. Yang paling kecil. Paling besar masih ada di dalam terowongan Bapak Ibu, 570 ton. Panjangnya 13,6 meter Bapak Ibu. So ini, tapi Bapak Ibu, tembok ratapan tingginya 33 meter. Oke, 33 meter. Yang kelihatan 14 meter, masih ada 19 meter di bawah. Oke. So ini Bapak Ibu, tembok ratapan, tembok yang paling suci atau tempat yang paling suci di Bukit Moria atau di agama Yahudi. Ini di atas Dome of the Rock atau kubah emas kelihatan, tempat baik Bu. Mereka bangun Dome of the Rock di tempat baik pertama dan baik kedua, tempat asli Bapak Ibu. So Dome of the Rock saya ulang lagi, bukan masjid. Oke Bapak Ibu, Dome of the Rock bukan masjid. Muslim percaya Muhammad datang surga dari situ. Masjid Al-Aqsa yang terletak di sebelah kanan, di belakang pohon Bapak Ibu ya, kubah hitam, itu masjid yang paling terkenal di dunia mungkin. Al-Aqsa. Oke, Al-Aqsa namanya. Al-Aqsa. So Bapak Ibu, sekarang jam Kita akan masuk ke dalam tembok ratapan. Yang pria dengan pria, tim wanita dengan tim wanita. Oke, iya, kita akan masuk. Ya, untuk masuk ke sini harus memakai kipah. Nah, ambil kipah. Ini kipah. Oke. Harus pakai kipah. Nah, di sini orang-orang beribadah, orang Yahudi sedang beribadah, pakai kipas semacam ini, saudara. Semua yang masuk tembok ratapan harus memakai kipas. Inilah orang-orang yang sedang beribadah, melihat ke arah tembok, menghadap ke arah tembok. Mereka datang ke sini berdoa dengan permohonan mereka masing-masing. Masuk di dalam tembok ratapan. Yuk.
silakan maju. Mereka semua ini sedang berdoa orang Yahudi tempat ini. Tempat inilah mereka sedang sembahyang ibadah berdoa. Oke. Pulang po. Pulang po. Ayo jalan. Ayo Ikut jalan. bendera ya, jangan foto. Kita jalan. Kita jalan. Go. Nah, ini pintu gerbang Damaskus. Nah, itu pintu gerbang di belakang. Ya, gerbang Damaskus namanya. Oke. Ya, buat saudara yang penasaran dengan pintu gerbang Damaskus, ya di sini pintu gerbang Damaskus. Tidak ada kontroversi di tempat ini. Aman dalam perlindungan Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama rombongan yang ada ini. Aman. Oke. Bapak Ibu akhirnya. Birman. Birman. Indonesia, Malaysia, Birman. Oh yes. Bisa pakai itu sanitizernya, cuci tangannya lah, semua tangannya sanitizer. Selamat datang di Garden Tour. Dari semua pengunjung kami dan dikelola oleh ramai para sukarelawan dari berbagai negara. Nah, ramai orang Kristen percaya mungkin Yesus disalibkan, dimakamkan dan dibangkitkan di sini. Ada beberapa alasannya, dan di bahagian belakang anda semua ialah tembok utara Kota Lama Yerusalem, dan anda semua sekarang berada di luar Kota Lama Yerusalem. Skull Hill, Golgotha, Calvary dalam bahasa Latin berada di bahagian utara di luar Bukit Tengkorak. Kota Lama. Skull Hill. Mengikut Alkitab, mereka membawa Yesus keluar dari Kota Lama menuju ke sebuah tempat dipanggil Golgotha, Tengkorak dalam bahasa Aramaik, ya, Calvary dalam bahasa Latin. Di sanalah Yesus disalibkan dengan dorang nyamuk, sementara orang yang lalu lalang menghina Yesus. Hari ini orang ramai masih bicara tentang peristiwa istimewa yang terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Peristiwa itu ialah mengenai penyaliban Yesus, pemakaman dan kebangkitan Yesus. Kenapa? Mengikut Yohanes 3:16, kerana begitu besar kasih Tuhan untuk akan dunia ini sehingga orang yang percaya tidak dibinasakan, hanya memiliki kehidupan yang kekal. Itu adalah kehendak Bapa kami di surga, menggobangkan anaknya untuk kami semua, mengambil tempat kita di kayu salib, membayar hukuman mati bagi kami semua. Zaman dulu kawasan ini ialah sebuah kawasan penggalian batu. Dan mengikut tradisi lisan lokal Yahudi, tempat ini juga digunakan oleh para petinggi Yahudi sebagai sebuah tempat hukuman mati dengan dirajam batu.
Dan jika tradisi itu benar, askar-askar Romawi juga menggunakan tempat ini sebagai sebuah tempat penyaliban. Nah, mengikut tradisi penyaliban biasanya dilakukan di sisi jalan raya. Jalan raya ini menuju ke Damaskus. Di belakang anda semua, di sebelah kiri. Menuju ke Damaskus. Yesus disalibkan di sisi jalan raya, bukan di atas bukit. Kerana orang ramai hari itu menghina Yesus. Jika Yesus disalibkan di atas bukit, orang ramai tidak boleh lihat tulisan yang ada di atas kayu salib Yesus. Jesus of Nazareth, King of the Jews, Raja Messiah. Mereka menghina Yesus. Orang lain anda selamatkan, biarlah sekarang anda selamatkan anda sendiri. Para petinggi Yahudi juga menghina Yesus. Jika anda anak raja, jika ada Messiah turun dari kayu salib, kita boleh lihat dan mungkin kita boleh percaya. Okay? Now, peristiwa itu tidak berhenti di penyaliban Yesus. Mengikut Alkitab, dekat mana Yesus disalibkan, ada sebuah kebun. Di dalam kebun itu ada sebuah makam yang baru yang belum pernah dimakamkan seseorang. Kebun itu dan makam itu mungkin dimiliki oleh Yusuf dari Arimatea. Dia seorang para petinggi Yahudi dan pengikut Yesus secara diam. Diberi izin khusus untuk memakamkan jenazah Yesus. Dari zaman abad pertama, dari zaman Romawi, dari masa Yesus, menunjukkan bahawa dalam masa Yesus ini ialah sebuah kebun anggur, bukan kebun seperti hari ini. Ya, nanti kita boleh melihat tempat pemerasan anggur ini. Sayangnya hari ini permukaan tengkorak manusia tidak sejelas foto ini yang diambil dalam tahun 1900. 2 biji mata di sebelah kanan ya, tebing kerana erosi cuaca. So bahagian hidung sudah setengah dibinasakan. Okey, jika anda semua datang ke sini lebih jelas ya. Come. Ini yang disebut dengan bukit tengkorak. Di situ mata 1, mata 2, mata 3 tidak terlalu jelas karena ada erosi alam. Dulunya jelas seperti tengkorak. Kita akan menuju ke kubur Yesus. Itu kubur Yesus. Ya, itu kubur Yesus. Nah, itu dia kubur Yesus. Nah, itu kubur Yesus. Dalam masa itu ia sebuah kebun Anggur. tidak ada pokok, pohon zaitun di sana ya, semua anggur. Di belakang anda semua ialah sebuah makam yang kuno. Di mana sana? Yang kosong. 60-50. Okey. Ini foto yang lebih baru. Ahli purbakala mengatakan kepada kita ini ialah sebuah makam yang kuno. Makam Yahudi yang kuno. Mungkin dimiliki oleh seorang yang kaya. Kerana bila anda semua masuk ke dalam, ada 2 ruangan. Ruangan di sebelah kiri
untuk kebun berdiri dan tempat pengkuburan berada di sebelah kanan. Nah, ini ialah sebuah makam yang makam keluarga. Ini ialah sebuah lukisan menunjukkan bahawa 3 mayat boleh dibaringkan di dalam makam ini. Okey, kepala so 1, 2, 3. So ini ialah sebuah makam Yahudi yang kuno, makam keluarga. Mengikut tradisi dulu Yahudi, mayat akan dibaringkan di dalam makam untuk 1 tahun, kemudian tulang-tulang akan diambil keluar dan disimpan di dalam kotak batu. Anda boleh lihat di sebelah kanan ya, di luar. Ini dipanggil ossuary. Kemudian makam ini akan digunakan oleh ahli keluarga yang lain. Tapi dalam kes ini tidak ada tulang kerana Yesus telah bangkit. Now, walaupun kita tidak boleh pasti Yesus dimakamkan di dalam makam ini, tapi taman ini dan makam ini sungguh sesuai dengan semua rincian yang ada di dalam tempat ini dan membantu semua pengunjung-pengunjung kami membayangkan peristiwa ajaib yang terjadi di pertama. So, awal pagi Ahad, 3 orang perempuan, Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus dan Salome. Mereka datang dari Kota Lama untuk memingati Yesus. Nah, siapa akan menggulingkan batu? Bila mereka sampai di makam, batu besar itu telah digulingkan. Ada 2 orang malaikat katakan kepada perempuan-perempuan, jangan kamu semua takut, sebab saya tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Dia tidak ada di sini kerana dia telah bangkit. Mari masuk, tengok mana dia dibaringkan, kemudian pergi segera ke Galilea. Katakan kepada murid-muridnya, Yesus telah bangkit dari antara orang yang mati. Nah, di abad berikut, ramai orang Kristian juga menggunakan makam ini sebagai sebuah tempat pengkuburan. Ini adalah sebuah lukisan salib dari masa Byzantium, abad ke-4 ke-5. Yesus Kristus, Alpha Omega. Yesus Kristus yang pertama dan terakhir. Nah, Yesus sendiri berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Orang siapa yang percaya kepada aku, Tidak binasa melainkan dia hidup tidak kekal. akan Binasa melainkan hidup kekal. dia akan hidup walaupun Dia sudah mati. So, boleh ambil foto di dalam. Boleh ambil foto untuk kubur yang lebih kecil dari kubur ini. Yang tulisan Jesus. Dulu ada pintu kayu. Iya, pintu kayu. Tulisan He is risen. He is Dia risen. sudah bangkit. Iya. Tapi director kita dan ahli tugas you must Suruh cabut. ya ambil kayu, pintu kayu itu. Kerana ada orang masuk, mereka tutup pintu, orang lain tak boleh masuk. Mereka juga mencuri batu dari dalam. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berada di Garden Tombs, tempat di mana Yesus pernah dibaringkan, dikubur di dalam sebuah gua. Ya, kuburannya seperti gua, saudara, yang ada di belakang situ, saudara. Nah, itulah Garden Tombs, kuburan Yesus Kristus. Jika saudara mencari Yesus di dalam kubur, pasti jelas nggak ada, karena Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, memberi keselamatan buat kita semua. Saudara, tadi ada pertanyaan, di mana letak batu penutup kubur itu? Nah, itu sudah tidak ada, pengurus sendiri sudah tidak mengetahui tentang batu itu. Yang ada malah ada batu kecil di situ, ya, yang ditunjukkan, tapi untuk kubur yang lebih kecil lagi. Nah, itulah bahwa Yesus kita sudah hidup, ada pengharapan bagi saya dan saudara. Katakan amin, puji Tuhan.